Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina indallahil Islam. Wa qala aidan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Para santriwan dan santriwati Anaba Center Indonesia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga kedatangan seorang tamu yang kebetulan beragama Nasrani, saudara kita yang bernama Samuel. Beliau berasal dari Kabupaten Sumba, Provinsi NTT. Ini sebuah kehormatan kepada kita karena beliau ini sangat senang sekali belajar perbandingan agama meskipun agamanya masih Kristen. Karena hari ini kajian kita kajian Kristologi, jadi beliau suka nimbrung dalam kegiatan ini. Kita doakan semoga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Anaba Center Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita dapat menyelenggarakan kuliah umum, digabung putra dan putri untuk mengikuti pelatihan Kristologi. Apa? Pelatihan Kristologi dalam rangka mempelajari perbandingan agama antara Islam dan Kristen, yang mana kalian ini semuanya berlatar belakang dari mu'alaf. Untuk penguatan iman kalian perlu ada sebuah perbandingan, betul? Mudah-mudahan setelah kita belajar Kristologi ini, iman Islam kalian ini semakin mantap, semakin istiqomah di dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Rasul kita, pimpinan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Anak-anakku sekalian, apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, sudah agak lama saya tidak memberikan kuliah umum kepada kalian. Hari ini alhamdulillah Allah berikan kelapangan waktu kepada saya untuk bisa memberikan materi khusus kepada kalian, yaitu materi perbandingan agama atau Kristologi. Untuk menghemat waktu, karena banyak tema yang kita bahas hari ini, maka langsung saja kita kepada pokok bahasannya. Insya Allah tema kita hari ini adalah siapakah pendiri agama Kristen itu, Yesus atau Paulus? Kalau tadi sebelumnya kita diantarkan dengan sebuah tema urgensi mempelajari Kristologi, sekarang lanjutannya kita langsung membahas tentang substansi ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Apa temanya? Siapakah pendiri agama Kristen, Yesus atau Paulus? Iya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita umat Islam ini memang
mau tidak mau akan selalu bersinggungan dengan dua agama terdahulu, agama Kristen dan agama Yahudi. Karena Al-Quran kita tidak kurang dari 15% isinya selalu membicarakan dua agama ini. Maka sangat wajar kalau kita coba membedah. Sebab kalian ini mantan Nasrani semua, mungkin dulu tidak sempat memperdalam agama Kristen. Sekarang kalian sudah masuk agama Islam, tidak ada salahnya kita pelajari kembali agama yang sebelumnya, tapi tujuannya dalam rangka memantapkan iman Islam kita. Betul? Baik, sudah siap? Langsung kita kepada materi. Siapakah pendiri agama Kristen? Yesus atau Paulus? Baik. Secara umum, seluruh kaum Nasrani meyakini bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Yesus. Dalam pengertian lain, bahwa agama Kristen itu pasti disandarkan kepada Yesus. Ini dalam tataran keyakinan, keimanan mereka. Akan tetapi berdasarkan kitab suci mereka, Bible atau Alkitab, setelah kita baca secara mendetail, di sana kita temukan beberapa dalil yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan umat Nasrani secara umum. Di mana di dalam kitab suci mereka, di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26, ternyata pendiri agama Kristen itu bukanlah Yesus, melainkan Paulus, yang di dalam Alkitab namanya disebut Saulus. Saya akan bacakan dalilnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26 ini. Bunyinya begini: lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti muncul kata Kristen pertama kali di mana? Di Antioquia. Siapa yang mendeklir kata Kristen itu? Paulus. Berarti Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Pada saat pengumuman kata Kristen ini oleh Paulus, waktu itu Yesus masih ada atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada lagi di bumi. Kemana dia? Menurut versi Al-Quran, Nabi Isa itu diangkat ke langit. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 157 dan 158, Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalah. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak disalib, akan tetapi orang yang dibunuh dan disalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Yesusnya kemana? Bal rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Nabi Isa itu diangkat ke langit, ruh dan jasadnya diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi di Mesir. Itu versi Islam. Tetapi kalau versi Nasrani, Yesus itu sudah mati di tiang salib, ya, di bukit Golgota, bukit Tengkorak,
Alhamdulillah saya sudah 2 kali berangkat ke Yerusalem. Saya sudah pergi ke tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Saya juga sudah naik ke Bukit Golgota, tempat di mana Yesus disalib itu. Katanya dia disalib dalam rangka menebus dosa umat manusia. Ini keyakinan mereka. Artinya ketika muncul kata-kata Kristen ini, Yesus sudah tidak ada di dunia lagi. Menurut kita dia diangkat ke langit, diselamatkan dari pembunuhan Yahudi. Menurut orang Nasrani dia disalib menebus dosa umat manusia. Tetapi intinya adalah dia sudah tidak ada di bumi ketika ada muncul kata Kristen ini. Berarti Yesus tidak tahu menau dengan kalimat Kristen. Betul? Bukan dari mulut dia kata Kristen itu muncul, tetapi dari Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Siapa itu Paulus? Untuk menjawab pertanyaan ini, bukan saya yang punya otoritas menjawabnya. Siapa yang bisa menjawab? Siapa itu Paulus? Tentu yang menjawab pertanyaan ini adalah Bible sendiri, Alkitab sendiri, Injil sendiri yang dimiliki oleh kaum Nasrani. Betul? Kalau menurut Injil, Paulus itu bukan murid Yesus, bukan sahabat, tidak juga pengikut. Coba kalian bisa hafal nggak? Ada berapa orang dulu murid Yesus? Ada 12. Di antara 12 itu ada nggak nama Paulus atau Saulus? Tidak ada. Ya, mulai dari Ruben, Simon, Petrus, Bartolomeus, ya dan seterusnya. Kau sebutkan semuanya. Yudas Iskariot yang membelot, yang murtad. Dari 12 nama murid Yesus itu tidak ada nama Saulus atau Paulus. Artinya dia bukan murid, bukan pengikut, bukan sahabat. Lalu siapa Paulus? Justru Paulus itu adalah musuhnya Yesus, atau yang memusuhi Yesus. Lalu bagaimana ceritanya Paulus tiba-tiba mendirikan sebuah agama baru yang namanya Kristen. Kemudian agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus, seolah-olah Kristen itu Yesus yang mendirikan. Inilah kepiawaian daripada Paulus. Dia menguasai ilmu marketing. Ya. Jadi supaya cepat pemasaran agama ini diatasnamakan, kira-kira begitu. Betul kan? Kayak sekarang contoh begini, Abdus Somad terkenal, Ustadz Abdus Somad terkenal. Semua umat Islam Indonesia mengenal yang namanya Ustadz Abdus Somad. Kira-kira saya mengarang buku, yang nulis saya, yang ngarang saya. Kemudian saya cetak, tetapi di cover buku itu saya minjam nama Ustadz Abdus Somad, seolah-olah penulis buku itu Ustadz Abdus Somad. Kira-kira buku ini laris kan? Cepat memasrahkan tidak? Kenapa? Karena Ustadz Abdus Somad sudah populer, Ustadz Nababan tidak. Dia sudah populer, betul? Maka dagangan saya laris tidak? Yang kencing siapa? Saya nulis buku, saya ambil nama Somad, kemudian saya pasarkan. Cepat lakulah, yang untung siapa? Saya yang untung. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Paulus murid, bukan murid, tapi musuhnya Yesus. Tapi tiba-tiba dia mengklaim dia sudah bertaubat, lalu mendirikan sebuah agama baru yang namanya Kristen. Supaya cepat memasarkan agama ini, dia sandarkan kepada Yesus, seolah-olah agama Kristen itu adalah dibuat oleh Yesus, maka cepatlah terkenal agama itu. Namun setelah kita baca Injil, ternyata kata
Kristen itu bukan dari Yesus, melainkan dari Paulus. Lalu bagaimana sejarahnya dia bisa mendirikan agama Kristen? Ya, kita harus baca tuntas di dalam Kisah Para Rasul bagaimana sejarah awal Paulus itu bertaubat. Ya, jadi saya tidak mau menceritakan versi saya, sebab yang bisa menjawab pertanyaan ini harus Injil, betul? Jadi kalau ada orang Kristen membantah, ya dibantah saja Injilnya, jangan dibantah ke kita, betul? Karena kita menukil dari mana? Dari Injil. Coba kita baca bagaimana sejarah pertaubatan daripada Paulus, ya, yang di dalam Injil yang namanya disebut Saulus, ya. Jadi kata-kata us itu bahasa Latin, ya. Kalau ada Markus, Paulus, Matius, Yesus, Filipus, ya. Us itu bahasa Latin. Jadi kalau us itu bahasa Latin artinya orang terhormat, ya, orang terhormat. Kalau di Jawa namanya Gus, dan ada Gus Dur, ada Gus Mus. Jadi itu seakan-akan juga Gus itu dari bahasa Jawa, Gus. Tapi kalau Gus ini bahasa Latin, itu artinya orang yang terhormat. Maka semestinya kita bertanya, kenapa di Injil ini banyak nama-nama orang diambil dari bahasa Latin? Ya, banyak dari bahasa Latin. Ya tentu dari segi bahasa, memang bahasa Latin itu sudah bahasa yang paling tua, ya. Maka mereka suka mengambil bahasa Latin. Ilmu kedokteran juga sekarang ini banyak mengambil dari bahasa Latin. Jadi sekali lagi, kalau ada ditemuin us nama orang itu dari bahasa Latin, yang artinya adalah gelar terhadap orang-orang yang terhormat. Kamu siapa yang namanya us? Apa? Tarasius. Ya, ada usnya dia. Ya. Jadi us itu apa namanya? Nama orang yang terhormat lah, kira-kira dalam bahasa Latin. Baik. Sekarang kita bertanya, bagaimana sejarah Paulus itu bertaubat? Tiba-tiba dia mengatakan sudah menjadi pengikut Yesus, kemudian dia mendirikan sebuah agama yang namanya Kristen, lalu agama yang disandarkan kepada Yesus. Kita bisa mengetahui semua penjelasan itu di dalam Alkitab. Ayo kita buka Kisah Para Rasul. Ya, yang pertama kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Ini tentang sejarah pertaubatan Paulus. Karena Paulus itu tadinya memusuhi Yesus, ya kan? Tiba-tiba dia menjadi pengikut Yesus di saat Yesus tidak ada. Artinya menjadi mu'alaf lagi. Yesus menjadi mu'alaf di saat Paulus menjadi mu'alaf di saat Yesus tidak ada. Lalu dia membuat testimoni, bercerita bagaimana latar belakang dia bisa mendapatkan hidayah. Ya, kira-kira begitulah kurang lebihnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah, bisa masuk kepada agamanya Yesus. Diceritakan 3 kali di dalam Kisah Para Rasul. Ternyata kalau kita baca 3 kesaksian ini, antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Coba kita baca. Judulnya apa? Saulus bertaubat. Itu judulnya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, dari kata-kata ini dapat kita pahami berarti memang sebelumnya Paulus tidak percaya kepada Tuhan. Betul? Kenapa? Karena dia mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tadinya ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya
untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebahlah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya ini. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Paham? Jadi Paulus ketika minta surat kuasa dari imam di Yerusalem, mau pergi kemana tadi? Ke Damsyik atau Damaskus. Mau ngapain? Mau menangkap dan membunuh pengikut Yesus yang ada di sana, atau membawa ke Yerusalem. Tetapi dia bilang dalam perjalanannya ketika mau ke sana itu, tiba-tiba di tengah jalan dia mendengar satu suara yang dahsyat dari langit sana dan melihat cahaya yang sangat terang. Lalu dia bilang apa? Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Mangu-mangu begini. Teman-teman itu mangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu. Di teman-temannya mendengar suara dia berkata, "Ya Saulus, Saulus, mau kemana engkau?" Temannya mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Coba digarisbawahi, bisa bikin kamera. Teman-teman Paulus tadi yang berangkat ke Damsyik mendengar suara itu yang mengatakan Saulus. Mereka dengar, cuma tidak melihat orang. Menurut Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Paham? Apa yang digarisbawahi? Temannya mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Betul? Sekarang coba kita bandingkan dengan kesaksian dia di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 11. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah. Berapa orang yang rebah ke tanah? Berapa orang yang rebah ke tanah? Satu. Maka rebahlah aku ke tanah. Siapa yang rebah? Sendiri atau rame-rame? Kenapa? Dia bilang aku sendiri. Maka rebahlah aku ke tanah. Dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Sama dari tadi? Sama. Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Sama kan? Lalu, "Dan mereka yang menyertai aku," dan mereka yang menyertai aku, teman-temannya tadi, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Sama kan? Bedanya di mana? Yang pertama tadi apa? Yang pertama mereka mendengar temannya, tapi tidak melihat. Sekarang melihat, tetapi tidak mendengar. Sama apa tidak? Kebalikannya apa tidak? Berapa derajat ini? 180 derajat. Ya, bertolak belakang. Dari berapa orang yang rebah ke tanah? Satu orang. Sekarang bandingkan lagi dengan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12. Dia bilang, "Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ia Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit
meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ketan. Tadi berapa orang? Sekarang berapa orang? Semua. Aneh kan? Ada kalinya. Kira-kira tokoh sebesar Paulus menceritakan kisah perjalanan hidupnya bisa taubat menjadi pengikut Yesus. 3 kali testimoni. Kok 3-tiganya tidak sama? Aneh nggak? Berarti ada something wrong di sini. Ada sesuatu yang salah di sini. Saya curiga, jangan-jangan memang dia tidak pernah mengalami hal itu. Dia karang sebuah cerita untuk meyakinkan pengikut Yesus bahwa dia sudah bertaubat. Sebab orang yang mengalami tidak mungkin beriman. Betul kan? Contoh nih, Nurdin. Ada temannya telepon dia dari tadi, gak diangkat sama dia. Kenapa? Karena lagi acara. Betul. Nanti jam 1 setelah acara selesai, ditelepon sama temannya lagi, lalu diangkat sama Nurdin. Nurdin, kamu dari tadi jam 9 sampai jam 12 siang pagi itu saya telepon kamu kok gak diangkat? Kemana kamu? Nurdin tanpa berpikir, spontan dia langsung mengatakan apa? Mohon maaf, akhi, saya tadi dari jam 9 sampai jam 12 itu lagi ada kegiatan di pesantren pelatihan kristologi. Betul? Dia bilang, oh ya, tetap lama. Tiba-tiba seminggu yang akan datang ada telepon lagi Nurdin, kamu hari Minggu kemarin tanggal 3 Maret aku telepon dari jam 9 sampai jam 12 kamu tidak angkat, kamu kemana? Nurdin tanpa pikir-pikir spontan menjawab, oh iya, kami waktu itu sedang ada kegiatan pelatihan kristologi di pesantren putri jam 9 sampai jam 12. Kira-kira sama tidak? Kenapa sama? Kenapa sama? Karena Nurdin mengalami. Betul? Nurdinnya mengalami, sehingga sampai kapanpun cerita itu tidak akan pernah berubah. Benar kan? Nah ini kenapa berubah-ubah ceritanya? Berarti ini cerita yang diada-adakan. Karena kalau dia mengalami tidak mungkin berubah-ubah. Betul? Ini adalah layak kita pertanyakan. Tanyakan kepada orang Kristen, kenapa kesaksian ini tidak sama? Kenapa berubah-ubah? Apa yang salah ini? Kalau memang dia benar-benar mengalami, mestinya konsisten dong. Padahal di satu kita, saya terus terang tidak ada menambah, tidak ada mengurangi. Ini semua saya ambil dari Alkitab, dari Bible. Saya ambil dari sini, putih pasti aja. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana sejarah pertobatan Paulus, bacalah Kisah Para Rasul itu. Oleh pasal 9, pasal 22, pasal 26 tidak sama testimoninya, ya, maka timbul keanehan. Betul? Aneh tidak? Ini kalau kalian tanya sama keluarga, sama orang tua besok yang beragama Kristen, pasti mereka bingung menjawab itu, ya. Gak mungkin dong mengalami kekeliruan begitu, betul?